Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, sehingga channel ini alhamdulillah masih tetap dapat eksis untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya. Aku tuh kalau lihat kejahatan-kejahatan dunia maya ini, aduh, banyak videoku itu dicolong, dipotong-potong gak karuan, disebar kemana-mana. Ya mau bagaimana? Maka dari itu aku mohon dari kalian semua janganlah, ya, jangan. Nanti roadmap, peta jalan yang mau aku bangun itu jadi nggak seperti yang aku mau. Kan aku kalau bikin kajian tuh mesti dia dari yang lebar dulu, mengerucut gitu kan. Karena ada satu tujuan yang mau aku tawarkan ke kalian. Tapi kalau misalkan dia ambil yang itu berseri terus diambil hanya nggak sampai 1 menit terus dia potong, dia kan jadi aduh, jadi nyimpang dari yang aku mau gitu loh. Cuman ya bisanya hanya menghimbau sih, mau gimana lagi. Ya, maka dari itu untuk kalian semuanya, ya, semoga enggak atau jangan begitu lagi lah, ya. Kalau mau mengambil peran silakan saja di share linknya, jangan diunduh, dipotong-potong langsung diunggah ulang, ya. Kasian juga kan, sama aja kalian menipu yang nonton editanmu itu. Orang maksudnya yang ngomong nggak ke situ, kamu arahkan ke situ. Sama aja nipu kalian. Apa bangganya jadi penipu? Ya. Oke, berikutnya kepada semuanya, aku nggak bisa bilang, kalau orang Siantar bilang gitu, ya. Aku nggak bisa menyebutkan, maksudnya begitu. Tapi kalau kami di Siantar, aku nggak bisa bilang, gitu. Maksudnya aku nggak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu, ya. Tapi intinya aku ucapkan semuanya lah, ya. Terima kasih atas doa-doa baik yang dipanjatkan kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untukku, dan aku juga begitu, ya. Semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan untuk kalian semuanya. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Aku menikmati komen-komen kalian yang kemarin di Mampir Ngombe kemarin, maka aku akan melanjutkan itu karena semakin kesini semakin asik diskusi-diskusi kita. Ya, aku suka gitu. Hari ini hari Jum'ah, ya. Ya betul, ini hari Jum'ah kah? Aku ingatkan yang sudah paham aja, yang orang belum paham belajar lagi lah, ya. Kerjakan semuanya karena semuanya diperintahkan. Baik duhur maupun Jum'ah itu adalah ibadah yang namanya sholat yang sama-sama dikerjakan. Mana yang lebih dulu terserah kamu, mana yang lebih dulu. Kamu mau sholat duhur dulu boleh, asalkan sudah masuk waktu duhur. Baru sholat Jum'ah juga boleh, asalkan sudah masuk Jum'ah. Begitu juga kamu mau sholat Jumat juga boleh, asalkan sudah masuk Jumat. Kamu mau sholat duhur juga boleh, asal sudah mau masuk duhur. Jadi nggak ada ceritanya sholat duhur setelah Jumat atau sholat Jumat setelah duhur. Itu pemikiran yang logika apalaginya ngawur.
Karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Kapan kita sholat duhur? Karena ini jarang orang tahu ini, kacau sudah dipikirnya. Kapan kita sholat duhur? Ya kalau sudah masuk waktu duhur. Kapan kita sholat Jumat? Kalau sudah masuk waktu Jumat. Waktu duhur itu berapa? Itu kurang lebih 3,5 jaman. Waktu Jumat itu berapa? 12 jam. Itu Kanjeng Nabi yang bilang. Jangan melawan sama Kanjeng Nabi. Kalian cari sampai mampus, nggak ada argumentasinya apakah sholat Jumat itu harus waktu duhur, nggak ada. Kanjeng Nabi pernah sholat Jumat di waktu asar, di waktu duhur, di waktu duha, itu semua pernah dilakukan. Tapi publik mengambilnya yang waktu duhur saja, sehingga publik yang goblok nggak pernah ngaji tambah kesasar sisan. Seolah-olah sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan di waktu duhur. Ya nggak gitu, orang waktunya sendiri-sendiri kok. Cuman karena duhur itu ada dalam lingkaran waktu Jumat, ya memang dia masuk di dalamnya. Karena duhur kan 3,5 jam, Jumat itu 12 jam, gitu loh. Ya, oke, aku ingatkan. Nanti kalau aku mati, aku sudah ingatkan kamu. Jadi aku nggak dituntut. Kenapa kamu tahu nggak kamu ingatkan? Sudah ya Allah, hamba ingatkan, tapi itu ndablek gitu. Maka kamu jangan jadi ndablek, gitu loh. Suruh bantah nggak bisa bantah, disuruh melakukan nggak mau. Bantah argumentasiku kalau kamu bisa. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Ada nggak orang setelah sholat duhur Jumat nggak usah sholat duhur? Kanda ini goblok. Ya, jadi laksanakan. Khusus yang laki, yang perempuan nggak usah. Jadi kalau yang laki nggak mau sholat Jumat, pakai rok aja sana, nggak usah pakai celana. Salam dari aku, salam Isra, Islam rasional, merupakan sebuah jargon untuk menyemangati kita dalam belajar. Oke, yang kopiku tolong ambilkan. Jadi aku akan bacakan komen-komen yang masuk dari kalian ya. Pertemuan-pertemuan kemarin itu ada behind screen. Udah, makasih. Pertemuan kemarin ya itu ada behind screen-nya. Ya, dengan saudara kita Ahmadiyah. Ya, jadi aku ceritakan dulu begini loh. Ya, sebetulnya itu pertemuannya itu bukan dari aku. Aku hanya menemani. Jadi Ustadz Ahmad nggak tahu gimana ceritanya, mungkin lewat grup WA gini. Dia tertarik dengan saudara kita Ahmadiyah. Maka Ustadz Ahmad minta kalau saya mau belajar dengan teman Ahmadiyah itu dengan siapa ya? Gitu. Ustadz Ahmadnya itu konfirmasinya ke Pak Erik. Ini aku kasih tahu jalan ceritanya kemarin itu. Dan Ustadz Ahmad minta izin sama Pak Erik, kalau mau belajar Ahmadiyah itu dengan siapa? Khususnya yang dekat dengan beliaunya Ustadz Ahmad kan di Malang, aku di Batu. Terus dikasihlah nomor, yaitu Ustadz yang kemarin itu, sama-sama Ustadz Ahmad juga itu namanya, yang dari Ahmadiyah itu. Nah, Ustadz Ahmad malamnya itu datang ke sini, pulang dari kantor, beliaunya kan pengusaha itu ya, mampir ke rumah, minta aku menemani beliau. Gitu loh. Jadi sebetulnya pertemuan itu bukan aku yang menggagas, ya. Nah, setelah itu kami ke sana sesuai waktu yang dijanjikan dan kami diskusi, dan diskusinya sudah aku unggah seperti yang kalian tahu itu. Ya. Setelah diskusi itu, Pak Eriknya itu tanya kepada Ustadz Ahmad, siapa itu Subandi T. Sukoco? Ustadz Ahmad coba tanya, ini dijawab gimana ini? Gitu. Jadi agak dipending sedikit gitu ya, nggak langsung dijawab, ya cukup lama sih, nggak sedikit. Iki sopo iki dijawab
Gimana ini? Apakah Subandi Sukoco itu Gus Beti? Gitu. Ya. Jadi ini prediksiku lah ya. Tapi kan akhirnya kan nggak seperti yang dibayangkan. Kalau Ustadz Ahmad pada waktu itu bilang ke Pak Erik bahwa dia akan ngajak aku, karena Ustadz Ahmad bilangnya izinnya tuh cuma mau ngajak teman, tapi temannya siapa nggak disebutkan. Seandainya Ustadz Ahmad menyebut nama Gus Beti, ya maybe yes, maybe no. Artinya boleh saja diizinkan ketemu dengan Ustadz yang di Ahmadiyah yang di Malang, yang Ustadz Ahmad juga namanya sama dengan Ustadz Ahmad temanku ini. Ya, bisa jadi boleh ketemu, bisa jadi boleh enggak. Karena ada satu peristiwa. Jadi ceritanya gini loh. Aku kan paling nggak suka zom-zoman, itu aku nggak suka. Ketemu itu ya di darat seperti kemarin kita ngobrol gitu ya. Karena zom-zoman itu aduh sulit, nggak suka lah, aku nggak menjiwai lagi. Kecuali karena kemarin, karena itu insiden, kadang-kadang ya namanya insiden, gimana lagi waktu ada teman Kristen kita yang telepon itu juga bukan zom, itu telepon itu. Ya karena insiden saja sih. Tapi pada dasarnya aku nggak suka. Aku suka itu ketemu muka gitu loh di darat gitu. Ya. Jadi ceritanya gini. Aku diundang salah satu komunitas Zom teman-teman Islam. Itu pusatnya nggak salah di Jakarta atau di Bandung, lupa aku. Ya karena bolak-balik diundang mau nggak masuk juga kan ya nggak enak gitu loh. Masuklah aku. Tapi aku masuknya agak telat. Nah teman-teman ini ternyata mengundang Pak Erik dari Ahmadiyah. Dan mereka sudah hangat, perdebatannya sudah hangat. Nah, setelah aku masuk, aku sebetulnya hanya biasa saja sebagai pendengar. Kok lama-lama jadi aku dengan Pak Erik ini yang diskusi. Bahkan teman-teman yang undang aku yang punya Zom itu sebagai pendengar. Itu masalahnya. Dan di sana terjadi perdebatan sengit antara aku dan Pak Erik tentang surat An-Nahl yang itu dinukil oleh Kang Mas Edi Margono. Dulu. Makanya kemarin diskusi kita ya yang di video itu dengan Ahmadiyah di Malang kan nggak ketemu, makanya aku tanya wahyu itu apa dulu. Aku juga agak heran, seharusnya teman-teman Ahmadiyah ketika ada pertanyaan wahyu itu apa, itu harusnya segera saja memberikan jawaban menurut terminologi mereka wahyu itu apa. Tapi kan kemarin enggak. Di situ jadi kita jadi kita berpikir begini, ada sesuatu yang belum selesai sebetulnya tentang pemahaman terminologi wahyu itu apa. Jadi jangan nanti sembarang orang ngaku-ngaku dapat wahyu. Gitu loh. Nah, di diskusi itu jadi gini ya, aku dengan jujur mengakui kemampuan tafsir teman-teman Ahmadiyah itu sesuatu yang excellent, istimewa, menarik. Makanya aku kemarin alhamdulillah minta dan dikasih kan tafsir Al-Quran yang tebal kemarin yang aku tunjukkan. Itu bagus semua itu. Cuman, ada cumannya. Ketika ada tafsiran-tafsiran yang itu mau dikaitkan kepada mursyid mereka, katakan begitulah ya, Mirza Ghulam Ahmad itu, aku tidak serta-merta setuju. Karena itu penafsiran tidak tekstual, kecuali Kanjeng Nabi ya, atau di Al-Quran ditulis nanti setelah ini, setelah era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad ada Mirza Ghulam Ahmad akan menerima wahyu. Kalau itu kita nggak bisa bantah, nggak bisa karena itu tekstual. Cuman kan ketika ada ayat-ayat yang mau dikaitkan untuk mendukung Mirza Ghulam Ahmad, itu kan debatable. Di sana perdebatannya sengit banget lah. Pak Erik ini merujuk surat An-Nahl tentang wahyu. Pemahamanku dengan pemahaman Pak Erik tentang lebah itu beda. Itu nanti akan terkait dengan ibadur rahman. Tahu nggak kalian ibadur rahman?
Siapa ibadur rahman itu? Sama dengan lebah, siapa lebah itu? Gitu loh, ya. Jadi kalian juga harus banyak ngaji-ngaji ya, jangan hanya di sini saja, ngaji di tempat lain untuk menambah wawasan ya, supaya kalian tahu siapa coba ibadur rahman itu siapa. Itu ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Siapa ibadur rahman itu? Kon utakmu cok goblok. Siapa ibadur rahman itu? Nanti ketika aku menjelaskan An-Nahl itu bisa nyambung. Kalau ibadur rahman aja nggak tahu, gimana mau jelaskan An-Nahl? Ya, tapi kan akhirnya ya Pak Erik setelah lihat video itu kan lain. Artinya apa? Aku itu bisa diskusi, mau style apa aja bisa. Seperti lagu itu loh, aku mencintai semua jenis genre lagu. Mau dangdut oke, mau dangdut klasik oke, mau dangdut koplo oke, mau jazz oke, mau rock oke, mau hard metal seperti Sepultura oke, mau yang melankolis seperti rocknya Scorpion oke, seperti Black Sabbath oke, seperti apa lagi yang dari Amerika itu apa? Lupa aku, ada grup yang lupa aku, grup lama itu ya, grup lama. Oke, semuanya oke aku. Mau pakai genre apa aja oke. The Purple maksudku, The Purple ya. Ada Soldier Opportune itu kan. Oke, mau style apa aja aku oke. Gitu juga diskusi, mau gasak-gasaan oke, mau kalem-kaleman oke. Nggak ada masalah. Jadi lu jual gue beli gitu loh. Nah, yang aku diskusi dengan Pak Erik itu memang dalam tanda kutip sedikit keras gitu loh. Tapi bukan berarti setiap diskusi aku keras, enggak juga. Buktinya kemarin dengan Mas Abdurrahman, Mas Ahmad. Jadi Ustadz Ahmad yang ngajak aku, terus ini kalian supaya nggak bingung. Terus Ustadz dari Ahmadiyah itu juga namanya Ahmad. Jadi sama-sama Ahmadnya, Ahmad siapa aku lupa. Gitu. Buktinya bisa asik-asik saja gitu loh. Nah, kenapa aku ceritakan ini? Karena ada komen yang masuk menukil surat An-Nahl tentang lebah. Ya, tentang lebah. Nah, di sini permasalahannya kita harus sepakat dulu apa itu wahyu. Ya. Supaya nggak kesana kesini. Dan bagaimana memahami lebah itu apa, benar-benar lebah yang dimaksud dalam Al-Quran itu harafiah atau metafora. Ibadur rahman itu siapa? Kamu ngerti nggak? Nah, nggak ngerti kini yo kon goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Ustadz Ahmad yang ngajak aku itu ditanya siapa itu, apakah Subandi Sukoco itu Gus Bedi? Karena kan publik lebih banyak mengenal nama YouTubeku ya, Gus Bedi gitu. Justru nama proper name-nya kan jarang yang kenal meskipun ada ya. Apakah Ustadz Ahmad sempat bingung mau dijawab apa ini gitu. Tapi kan toh kita bisa lihat, toh akhirnya kan kita berbicara hasilnya bahwa diskusi itu sejuk, saling menghormati, ada senyum, ada tawa, ada kehangatan. Bahkan Mas Ahmad itu minta lagi pertemuan ya. Kita sih oke-oke saja gitu. Nanti kita atur waktu. Bahkan dari kalian semua juga kan itu banyak yang mengendaki supaya pertemuannya dilanjut. Jadi itu behind screen-nya ya. Seandainya Ustadz Ahmad bilang saya mau ngajak Gus Bedi, mungkin bisa jadi nomor Ahmadiyah yang ada di Malang yaitu Ustadz Ahmad itu nggak dikasih sama Pak Erik. Karena lihat pengalaman masa lalu. Artinya apa? Pak Erik bisa saja salah estimasi sama Gus Bedi. Gus Bedi itu serba oke. Mau diskusi ketawa-ketawa sama guyon juga boleh. Mau gasak-gasaan juga boleh. Jadi tergantung
Kita mau main lagu genrenya apa? Mau rock, mau dangdut, mau jazz, mau keroncong. Oke-oke saja. Aku lagu keroncong suka loh. Lagu keroncongnya Kus Plus aku suka. Kalian belum lahir lagu Kus Plus. Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu. Itu lagu Kus Plus. Tahun 70 berapa lupa. Ya. Oke. Aku akan baca komen-komen yang masuk dari kalian semuanya. Itu behind screen-nya supaya kalian tahu. Kenapa ini akan berlanjut? Ya, kita memang sama-sama menghendaki itu dan didukung oleh komentar yang masuk. Cuman aku nggak berani janji ya kapan, karena Ustadz Ahmad itu kan pengusaha, jadi dia juga orang sibuk. Dan aku sih bukan pengusaha tapi pengusuhu. Oke, pertama dari Kang Mas Arif Muksinin. Tuban siap hadir Gus, nyimak sebelum berangkat kerja. Mantap, monggo silahkan. Istrimu udah kamu ajari Islam ya, Arif, ya, jangan kamu biarkan aja. Itu resiko kamu punya istri seorang mualaf, itu harus dididik Islam, ya. Berikutnya Kang Ikhwan Tamim. Maaf 1000 kali Bapak, ini Bapak bukan Kang ya, sudah, ini sesepuh kita, Bapak kita ini. Kadang-kadang terlanjur asik ngomong begitu. Ya, aduh. Aku akan kapan-kapan lah ya, akan aku ceritakan tentang kebiasaan. Kan ada Kanjeng Nabi bilang bahwa orang itu akan meninggal menurut kebiasaannya, kalau nggak salah begitu ya hadisnya ya. Nah, aku akan diskusikan tentang kebiasaan. Ada sesuatu yang yang menggelikan ketika aku sakit kemarin itu ya. Tapi kapan-kapan lah itu kita bicarakan ya. Nah, ini juga begitu, aku kebiasaannya itu Kang gitu. Ini Kang Mas ya, itu penghormatan ya. Itu untuk yang masih ya tidak beda jauh lah. Kalau Pak Ikhwan Tamim ini bukan Kang lagi, ini Bapak kita ya. Oke, Pak Ikhwan Tamim, alhamdulillah bisa ngaji Salam Isra. Semoga always sehat buat Tuan Guru JM. Oke, terima kasih Bapak. Ini sesepuh kita, panutan kita yang dalam usianya sudah Bapak, sudah lanjut, tetap masih rajin belajar. Masa kita yang muda-muda mau males-malesan gitu loh ya. Oke, terima kasih Bapak yang telah memotivasi kami anak-anaknya di sini untuk selalu rajin belajar, oke. Salam Isra untuk semua keluarga di Tangerang. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah kajian yang selalu menarik dan mencerdaskan. Salam Isra dari Palu, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kang Zidan Gaming Palembang ini, setuju Gus, semua manusia bisa dapat wahyu dan saya pun bisa mengerti Al-Quran dari guru Al-Quran saya yang menyampaikan wahyu kepada saya hingga saya bisa memahami sedikit demi sedikit. Alhamdulillah saya meyakini bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi. Oke, ya memang benar begitu. Tinggal terminologinya bagaimana, maksudnya itu gimana. Seperti kita, itu semua kita bisa dapat wahyu kalau kamu mau. Caranya apa? Al-Quran itu kan wahyu. Kamu ngaji sama guru-guru. Cari guru-guru Al-Quran. Ketika kamu memahami ayat-ayat Al-Quran, itu kamu dapat wahyu. Nah, kan beda lagi pemahamannya. Sementara orang kadang-kadang wahyu itu mainstreamnya sih firman Allah lewat Jibril kepada para nabi. Yaitu wahyu memang. Tapi ketika kita ngaji kepada seorang guru, kita diajarin Al-Quran, contohnya diajarin surat Wal Asri lah ya. Nah, setelah itu kita tahu bagaimana pentingnya waktu dalam agama kita sampai itu diperhatikan sekali. Ya, itu salah satu contoh agama modern itu ya memperhatikan tentang waktu. Itu sebetulnya terjemahannya itu demi asar. Ya memang asar itu ya waktu. Kenapa yang dipanggil kok atau yang diambil itu asar bukan maghrib bukan apa? Karena asar itu orang banyak terjebak di sana. Mau sholat masih sebentar lagi, mau sholat masih ini, masih itu, belum malam, tiba-tiba sudah maghrib. Ya
Gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Jidan Gaming ya. Makanya kalau kita diskusi wahyu, pemahamannya disamakan dulu. Jadi kalau semua orang dapat wahyu bisa dengan yang kerangka berpikir aku bilang tadi, karena aku diajarkan begitu sama guru Al-Qur'anku. Kalau kamu belajar Al-Qur'an lewat seorang guru, misalkan surat tadi apa Al-Asr ya, misalkan Wal Asri tadi kan, Wal Asri kan begitu kan, atau surat apalah ya, surat Al-Maun, terus kamu dari pelit kikir menjadi kamu suka memberi setelah diajari surat Al-Maun, nah itu kamu dapat wahyu gitu. Ya. Oke, ini menarik dari Kang Samsul Yatim. Nah, inilah kerangka berpikir akademis itu begini, seperti apa yang ditunjukkan Kang Samsul Yatim. Kan gue sudah ngomong ya, bahwa dalam kerangka berpikir akademis, salah itu bukan tabu, ndak apa-apa. Yang nggak boleh itu bohong. Jadi kita itu orang-orang yang boleh saja salah, dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Tapi kita tidak boleh bohong, karena kita berpikir akademis. Beda dengan politis. Politis itu dia mau bohong 1000 kali juga dianggap biasa saja. Karena apa? Karena mereka nggak boleh salah. Justru untuk menunjukkan dia seolah-olah benar terus, untuk menutupi kesalahannya, maka dia berbohong. Itu kerangka berpikir politis. Ya. Kalau akademis enggak. Nah, ini ditunjukkan oleh Kang Samsul Yatim. Alhamdulillah gelar tikar Gus, salam Isra. Kesimpulan Gus tentang tema tentang teman kita Ahmadiyah, saya benar-benar sepemahaman. Kelompok Thoriko sangat menghormati fatwa guru-gurunya, ya. Jadi mursyid atau guru dalam Thoriko itu benar-benar itu yang aku ndak bisa. Makanya aku ndak pernah ikut Thoriko. Aku diajak ikut Thoriko, aku ndak mau. Aku bilang aku belajar dari kamu adalah. Jadi temanku ikut Thoriko, aku diajak masuk ke Thorikonya, aku ndak mau. Aku lebih baik belajar dari temanku yang ikut Thoriko. Karena apa? Aku orangnya dialogis. Dalam Thoriko itu jarang dialogis. Ya, apa kata mursyid laksanakan. Nggak ada ceritanya mursyid berdebat dengan murid, itu nggak ada, tabu. Aku nggak bisa begitu. Makanya ketika aku diajak oleh temanku yang ikut Thoriko untuk ikut Thorikonya, aku nggak mau. Nggak mau itu bukan aku anti Thoriko dia. Thoriko kan banyak ya. Enggak, metodologinya aku nggak bisa. Aku ini orang-orang yang nggak bisa didogma, gitu loh. Ya, makanya aku bilang, aku lebih baik belajar ke kamu aja. Kalau kamu bisa tak bantah, tapi kalau mursyid masa mau aku bantah? Apa jadinya nanti? Bubar. Gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menghadirkan narasumber dari Ahmadiyah ya. Jadi asli ya, bukan katanya, tapi orang Ahmadiyah sendiri yang kita kenal sumber. Hilang prasangka selama ini. Ternyata mereka tidak beda, dan saya juga simpulkan sama dengan Thoriko. Iya, begitu sebetulnya. Sebetulnya teman-teman Ahmadiyah bilang saja itu Thoriko itu beres, sudah nggak terjadi polemik seperti sekarang ini. Kalau aku lihatnya sih begitu. Ya. Tapi ya terserahlah, kita kembalikan teman Ahmadiyah ya. Terima kasih, dan pada saudaraku Ahmadiyah mohon maaf atas prasangka buruk saya selama ini, meski saya pribadi menolak kenabian siapapun dengan dalih apapun. Nah, ini sebuah kejujuran ya. Prasangka aku dulu berprasangka ternyata tidak begitu. Dia mengakui, si Kang Mas Samsul Yatim mengakui ya. Dan dia bilang terima kasih, dan pada saudaraku Ahmadiyah mohon maaf. Itu dalam dunia akademis bukan kehinaan, justru kemuliaan. Itu loh. Jadi mengakui kesalahan dan salah dalam dunia akademis itu bukan kehinaan. Beda dengan politis, kita ini akademis gitu loh. Kalau benar ya sudah benar. Makanya aku bilang sama teman-teman Kristen. Ya, sama teman-teman Kristen. Berbicara tentang konsep Tritunggal itu tidak alkitabiah. Itu salah. Kenapa kok nggak kembali saja ke alkitabiahnya? Akui aja, iya memang kami ini salah. Nah, sekarang kembali ke jalan yang benar, jangan kembali ke jalan raya, nanti ditabrak nanti.
Seharusnya kan begitu, mengakui kejujuran. Jujur bahwa Alkitab itu memang tidak menjelaskan Tritunggal. Ehad dipahami seperti apa? Ya pahami sebagaimana saudara tua kita Yahudi memahami. Karena mereka lebih dahulu dari kita. Ngakui gini saja kok berat gitu loh. Faktanya kan begitu ya, kita harus akui. Makanya kita tidak bisa mencapai kepada hal-hal yang klimaks kalau kita tidak jujur. Salah satu syarat berpikir akademik itu jujur. Seperti ini diperagakan oleh Kang Samsul Yatim. Ini sesuatu yang bisa kita jadikan contoh. Seperti aku bilang, aku kalau salah ya maaf, aku salah. Nggak apa-apa orang salah. Yang nggak boleh itu salah terus bohong untuk menutupi kesalahan. Berapa yang menjadi korban nanti? Ya, waduh ini waktunya sebetulnya tidak cukup ini ya. Sebentar. Banyak yang bagus ini tapi waktunya tidak cukup sebetulnya. Gara itu mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Batam hadir selalu nyimak pagi hari, sehat selalu guru always. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Ari, ini bos kita dari Batam ini ya. Ini Kang Mas Isdianto ini juga perlu dijawab. Alhamdulillah Gus. Sidang Manik hadir nyimak kajiannya. Ingin bertanya Gus, apakah ada peluang di luar Nabi, khotaman Nabiin yang bisa mendapat wahyu? Ada syariat dan tidak ada syariat dari Allah. Semoga tetap sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional. Nah ini Kang Mas Edi Margono penyakitnya di sini menukil surat An-Nahl yang aku bilang tadi. Makanya di awalnya aku cerita itu perdebatan sengitku dengan Pak Erik. Pak Erik tuh orangnya ya sudah lumayan cukup umur lah ya. Kalau yang Mas Ahmad kemarin kan masih muda gitu. Sekarang apa dalam pemahaman Mas Edi Margono tentang An-Nahl itu? Harafiah atau metafora? Coba konfirmasi dengan Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman itu? Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya aku bilang tadi, wah ini komentarnya menarik untuk aku kasih tanggapan. Ya. Hati-hati. Siapa itu yang dimaksud lebah? Ya. Aku mau jawab dulu pertanyaan dari Kang Isdianto, ya. Kang, kalau wahyu yang mekanismenya dari Allah kepada Jibril terus kepada manusia yang disebut nabi, ya sudah nggak ada. Nggak ada. Mau dibilang apa lagi? Surat Al-Ahzab 33 itu sudah jelas mengatakan kataman nabi-nabi penutup. Mau nabi mana lagi? Dan itu dia mujmal. Mujmal itu umum. Tidak membagi, oh ada nabi wahyu bersyariat, wahyu tanpa. Tidak begitu. Cuman kan aku harus menghormati. Kalau teman-teman Ahmad dia berkerangka begitu, ya silahkan. Tapi aku tolak. Karena surat Al-Ahzab itu sudah mengunci. Nah, sekarang nanti pertarungannya bagaimana kita memahami surat Al-Ahzab itu. Kalau wahyu itu dipahami, makanya aku bilang kan, posisi wahyunya dulu diperjelas. Bahwa dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung lewat Jibril disampaikan kepada seseorang, laki-laki. Itu kalau kita baca Al-Quran tuh laki-laki dia. Ya. Bentar. Di surat berapa itu? Aduh. Sebentar ya. Aku harus cari lagi ya. Bentar, mudah-mudahan dapat di sini di surat apa tadi? Ya Allah, ya Rabbi. Sebentar. Jadi intinya bahwa dan sesungguhnya, nah ini ya, surat An-Nahl 43. An-Nahl 43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali orang-orang
lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, bertanya kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi genrenya, genetikanya sudah jelas disebut. Orang laki-laki lagi. Ini menjadi menutup perdebatan, Bunda Maryam itu nabi enggak? Terus nanti informasi bahwa dia akan hamil belum menikah itu bisa dikategorikan wahyu tidak? Rame lagi perdebatannya. Ya, makanya ini asik ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Kalau wahyu yang dipahami seperti itu maka aku jawab tidak. Tapi kalau wahyu yang dipahami seperti tadi kita ngaji Al-Quran kepada guru Al-Quran dan kita dijelaskan tentang satu surat dan satu surat itu menjadi pencerahan bagi kehidupan kita. Ketika kamu mendapat pencerahan, nah itu kamu dapat wahyu. Apa wahyunya? Ya Al-Quran yang diajarkan itu. Gitu ya, Mas. Ya mudah-mudahan kalian paham lah ya. Aku sudah berusaha untuk menjelaskannya secara rinci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Agit Karis ini Kang atau Mbak, ini gambarnya kecil banget. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Dari Lebak Bulus Jakarta. Saya setuju sekali Gus. Risalah Nabi Muhammad sudah cukup sebagai kataman Nabi yang sempurna. Bahkan saya pernah diskusi kepada orang Nasrani teman saya sendiri bahwasannya Al-Quran adalah kabar gembira tentang selamatnya Nabi Isa yang tidak tersalib. Tapi teman saya yang Nasrani tetap maunya Yesus disalib dan itu membuat saya ketawa. Bukankah itu kabar baik dalam Al-Quran? Iya. Memang ada sesuatu yang kerangka berpikirnya kok begitu ya. Kita itu kan menghormati semua nabi termasuk Kanjeng Nabi Isa. Justru kita yang memperjuangkan Kanjeng Nabi Isa itu terhormat. Matinya itu tidak mati tersalib begitu. Tapi teman-teman Kristen kita justru yang mereka menerima Kanjeng Nabi Isa dengan penerimaannya masing-masing. Ada yang menganggap Allah, ada yang menganggap Nabi. Nggak maunya itu Kanjeng Nabi Isa itu mati secara mengenaskan, tidak terhormat. Terus kita kan berpikir, loh ini gimana? Ini waras apa enggak ini? Kerangka berpikir seperti itu waras enggak kira-kira? Ketika ada junjungan, kita lebih baik mengatakan junjungan itu mati terhormat atau mati tidak terhormat. Kan begitu seharusnya. Ya. Cuman ya itu tadi yang katanya dogma, karena itu nanti akan menjadi soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Nah, kekristenan itu berpijak pada penebusan dosa waris itu. Lah kalau Yesus tidak tersalib kan dosanya tidak tertebus. Ya bubar kekristenan. Jadi dalam kerangka berpikir akademik yang ilmiah ini aku tolak kalau Kanjeng Nabi Isa itu mati disalib. Tetapi dalam aplikasi kehidupan kita sesama saudara sebagai iman itu aku hormati. Jadi beda, posisi kita beda. Dalam kerangka akademis itu aku tolak. Tapi dalam rangka iman itu harus aku hormati. Ya kita harus hormati. Itu akidahnya saudara Kristen kita gitu loh. Cuma kalau kita pikir, kita tarik ya dalam kerangka berpikir akademis, kan aneh gitu loh. Ini kan kok lu begitu? Kami aja menghormati Kanjeng Nabi Isa dan kami tidak mengatakan dia tersalib, justru lu mati-matian ngomong dia mati tersalib. Katanya lu Kristen, mengikuti Kristus dan menghormati Kristen. Kan jadi kebolak-balik jadinya gitu ya. Tapi sekali lagi dalam rangka iman kita harus hormati. Dalam rangka berpikir akademis, diskusi, perdebatan ya lain lagi dong. Ya, oke, terima kasih untuk Kang atau Mbak Kang ini sepertinya. Kalau salah tolong dikoreksi. Agit ya Karis, mantap masukannya. Berikutnya Kang Mas Iqbal ya. Assalamualaikum Gus, salam Isra dari Palembang. Coba Gus mesti collab sama Guru Gembul, seru itu. Siapa Guru Gembul itu? Aku pernah dengar namanya sih tapi belum tahu. Ya.
Sebetulnya collab itu gampang-gampang saja sih. Cuman kan misalkan aku ngundang orang gitu, sebetulnya bisa. Cuman kan nggak ada makan siang yang gratis, itu kan nggak ada. Kita ngundang orang tuh ya pakai duit, ya pakai duit. Minimal itu kita harus menyuguhkan hidangan apa kok. Belum lagi masa kita nggak beri uang saku, dia kita undang gitu loh. Lah untuk seperti itu aku nggak mampu. Dari mana aku dana seperti itu? Channel ini tidak sehebat channel-channel yang ada-ada itu. Kalau mereka berapa kontribusi dari YouTube? 10 juta, 20 juta. Gampang saja ngundang orang. Kita ngundang orang kan harus ada orang Jawa bilang tepo seliro. Masa say hello doang? Aku bisa saja sebetulnya mau ngundang siapa aja bisa. Masuk ke channelku untuk diskusi. Cuma kan itu ada duitnya, perlu dana. Gitu ya. Si Pak Gembul ini misalkan bisa saja gitu loh. Terus kamu bilang itu kok yang pakai jom-joman. Enggak, aku enggak suka jom-joman. Enggak doyan aku. Banci itu jom-joman. Diskusi itu ya ketemu muka gitu loh. Tapi kalau yang ada suka jom-joman ya terserah. Kan diskusiku, dialogku jadi bubar sama rektor sekolah teologi yang di Batam itu kan karena itu. Orang proposal awalnya itu ketemu darat, diskusi di darat. Sama nggak tahu dia pendeta. Yang jelas dia rektor, cuman katanya itu urusan internal mereka ya, sudah dipecat itu kata halusnya apa sih kalau dengar dipecat kok yang nggak enak. Itu urusan dia dengan yayasan. Karena aku tawarkan kita diskusi di kampus Anda, dia nggak mau. Terus di darat, oke, di mana? Dia tentukan Surabaya, Kupang, Bali. Dia minta Kupang atau Bali. Terus aku bilang nggak bisa, kalau Surabaya bisa gitu. So, proposal itu sudah oke. Tiba-tiba dia minta Zoom dengan alasan COVID, alasan sibuk. Ya aku mau. Ya, jadi gitu Mas Iqbal ya. Soal mau collab sama siapa saja ya. Kecuali aku yang diundang, nah, berarti kan aku nggak ngeluarin biaya. Kalau aku yang mengundang tuh harus ngeluarin biaya. Orang ini channel kemarin aja nggak dapat kontribusi kok mau ngundang orang, gitu loh, ya. Nggak bisa mas, semua itu pakai duit. Jangan kamu otakmu goblok mau anggap gratis saya. Kan juga nggak enak ngundang orang cuman say hello. Ya, oke. Berikutnya Kang Ilham Perdana tentang apa ini? Tentang Esra. Oke, lain kali nanti kalau aku lupa diingatkan ya, tapi ini sudah aku agendakan. Lain kali kita bikin videonya tersendiri ya. Kemudian ya apa iki? Kang Nurkolis Breber hadir nyimak Islam rasional. Oke, terima kasih. Terus Muhammad Bintang Ramadan, Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam, kemarin selalu hadir. Jadi bertanya apakah wangsit bisa disebut wahyu? Itulah masalahnya. Makanya kemarin aku tanyakan. Kita harus jelas dulu apa itu wahyu. Karena nanti orang-orang akan gampang bilang terima wahyu. Terus dinetralisir wahyu tanpa syariah. Terus kalau orang Jawa bilang itu wangsit. Ya. Orang Jawa mesti ngerti apa itu wangsit ya. Oke, kemudian Kang Feldin Egar. Nah, ini bagus ini. Cuman aku cari videonya di mana? Tolong dibantu. Gus Hendy itu sudah menjelaskan wahyu itu apa. Lihat videonya ya. Jadi ingat judul kajian Mas Gus dengan tema Al-Quran dengan pembawa materi Gus Hendy yang menyinggung tentang apa itu wahyu ya. Jadi kamu ketik waktu itu kan aku ngunggah kajiannya Gus Hendy, guru Al-Quranku kan. Coba kamu ketik gini, temanya Al-Quran. Ini sudah dijelaskan sama Kang Feldin Elker. Di sana dijelaskan wahyu itu apa. Ya, terima kasih Kang Feldin Egar, nggak tahu nih cewek apa cowok. Sana Nenggipari, terima kasih. Ini soleha kita pahlawan tanpa tanda jasa. Rini Denmark hadir Gus. Salam Isra.
Kamu tuh ditanya nggak jawab-jawab. Dan Demak Kudus tuh berapa jauh? Aku nanti kalau punya duit mau main-main ke Kudus, aku pingin makan soto Kudus. Oke, ini senior kita juga ini ya, Soleha kita Rini ini ya, semoga sehat selalu dan salam Isra untuk keluarga yang ada di Demak ya. Semoga sehat selalu dan sukses mendidik anak bangsa. Ini pahlawan tanpa tanda jasa ini. Selanjutnya Kang Hermana Natawijaya Turnuhun, Rasul Anwar mantap. Kang Irfan, dia balik sepertinya ya, balik ke Malang. Terima kasih Didi, terima kasih Gaming, terima kasih Rembang Wahyu, ini jagoan kita selalu number one dia. Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oke, jangan lupa tugas kampus. Otakmu harus diisi ilmu agama, ilmu dunia, dua-duanya harus kamu isi ya. Jangan kamu asik ngaji di sini, tugas kampusmu terbengkalai. Nggak boleh begitu. Aku justru nggak boleh dan nggak suka kayak begitu. Dunia kamu dapatkan, akhirat kamu dapatkan. Nggak ada ceritanya rugi dunia nggak apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Nggak ada. Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam itu Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Jangan ikut-ikut rugi dunia ora apa-apa, rugi apa? Akhirat bakal cilaka. Enggak begitu. Islam enggak begitu. Kita enggak boleh rugi di dunia, enggak boleh rugi di akhirat. Ya. Oke, Kang El Diablo, ini bahasa Jawanya sulit ini. Sedaya puji kagunganipun Allah Subhanahu wa taala dinten punika tesih saged nderek ngaos Gus ingkang becik. Oke, salam Isra untuk Kang El Diablo. Aku mau terjemahkan takut salah. Segala puji hanya untuk Allah. Ya, nah ini segala puji hanya untuk Allah itu nanti kalimat bahasa Arabnya gimana? Segala puji hanya untuk Allah atau atas Allah itu pakai ilah atau pakai li? Ini kacau lagi nih terjemahannya ini. Ngipok ngerok nyimak, oke. Kang Edi Margono, oke. Encang Suryana ini nggak probability begitu. Sekarang kalaupun ada Mirza Ghulam Ahmad ya kenapa rupanya? Ya, Kang Abdul Qadir ini menarik. Makan saya undang kalau Kang Abdul Qadir ini rumahnya kan Pamekasan, mau ikut serta, ayo saya ajak diskusi dengan saudara kita Ahmadiyah. Ini bagus ini. Jadi Al-Qur'an itu 6.236, bukan 6.236 ditambah 113 Tazkiro itu ya. Oke, terima kasih Kang Abdul Qadir DJ. Berikutnya menarik. Sebentar, ini ada aku mau sampaikan ke kamu. Bentar ya Lea, ya tuh ya. Sebentar. Ini ya, kalian itu ya terjemahkan li dan ilah itu apa bedanya? Li dan ilah. Lihat itu di surat An-Nahl itu pakai ilah. Wa auha robuka ilan. Nah, karena dia nyambung, dia menjadi ilan nahl. Kepada, ilah kepada. Terus kamu komparasi dengan Al-Baqarah surat 234. Itu benar nggak? Bahwa Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Terus dinetralkan sama penafsir-penafsir itu sujud penghormatan. Ya oke lah, bukan sujud ibadah. Tapi bener nggak secara tekstual ada makhluk sujud kepada makhluk ya? Karena di situ pakai kata li. Wa iskolna lil malaikati sujudu li Adam, bukan ila Adam. Kalau ilah itu seperti surat An-Nahl, mengilhamkan kepada lebah. Ilan, ya. Sedangkan kalau di surat 234 li. Ini kapan-kapan kita bahas. Kacau ini terjemahan. Li dan ilah itu beda. Ya, nanti supaya otakmu terbuka lagi. Oh, selama ini kacau. Kenapa? Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Oke, sampai di sini dulu ya. Jaga
Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, ya, kesehatan yang prima, ya, rezekinya barokah. Itu namanya apa? Keberuntungan. Keberuntungan yang kita dapatkan dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya. Maka kita selalu berharap keberuntungan itu ada pada kita. Oke, sampai di sini dulu. Salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Yang laki berangkat sholat Jumat. Ya, kalau enggak tak tempeleng dasmu. Goblok gue. Laki-laki kalau enggak Jumatan. Dan jangan lupa duhur juga kerjakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.